Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Cindy Septiani Saragi dengan NIM 2202100171. Nah, di video kali ini saya akan membahas sejarah otonomi daerah. Dan kalian penasaran gak sih tentang apa aja yang akan saya bahas? Nah, kalau begitu simak videonya sampai habis ya. Nah, jadi kita di sini membahas tentang sejarah otonomi daerahnya terlebih dahulu. Sejarah otonomi daerah dimulai dari sejak era kolonial Belanda, yang dimana sudah muncul sistem otonomi daerah. Namun, pada kenyataannya bisa dikatakan pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangannya atas daerahnya, walaupun sudah diberikan wewenang kepada Dewan Daerah. Nah, selanjutnya, pada sejarah otonomi daerah, ada era Orde Lama. Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 dan penetapan Presiden untuk menyusun kembali pemerintahan daerah di Indonesia. Peraturan tersebut mengatur bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Pada masa Orde Lama, hanya dikenal satu jenis daerah otonomi di Indonesia. Daerah otonomi itu kemudian dibagi menjadi 3 tingkat daerah, yaitu yang pertama, kota raya, yang kedua, kota madya, dan yang ketiga, kota praja. Selanjutnya, ada era reformasi hingga kini. Pada era awal reformasi, pemerintah sudah mengeluarkan 2 kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang peribagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan secara khusus untuk mengatur mengenai keuangan di daerah. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejak dikeluarkannya kedua undang-undang tersebut, mulai berlaku asas otonomi seluas-luasnya, yaitu daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur beberapa urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya ada keuntungan penerapan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama dari segi ekonomi, yang kedua dari segi sosial budaya, dan yang ketiga dari segi politik. Selanjutnya, ada keuntungan secara umum. Yang pertama, setiap daerah bisa memaksimalkan potensi masing-masing. Yang kedua, pembangunan untuk daerah yang punya pendapatan tinggi akan lebih cepat berkembang. Yang ketiga, punya kewenangan untuk mengatur dan memberikan kebijakan tertentu. Dan yang keempat, adanya desentralisasi kekuasaan. Yang kelima, daerah yang lebih tahu apa yang lebih dibutuhkan di daerah itu, maka diharapkan dengan otonomi daerah menjadi lebih maju. Dan yang keenam, pemerintah daerah akan lebih mudah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya jika SDA yang dimiliki daerah telah dikelola secara optimal, maka PAD dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Selanjutnya, kasus permasalahan otonomi daerah tentang pemekaran daerah pasca reformasi. Salah satu kecenderungan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pemekaran wilayah di beberapa daerah, provinsi, dan kabupaten. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengatur bahwa pemekaran lebih dari satu wilayah memang dimungkinkan untuk dilakukan dengan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, sosial politik, sosial budaya, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan otonomi dapat dilaksanakan. Adanya peluang untuk membentuk daerah otonomi baru disambut dengan baik oleh daerah-daerah untuk memekarkan dirinya dari daerah induk. Setidaknya, dalam catatan Departemen Dalam Negeri atau Depdagri, bahwa di tahun 2002 setelah DPR mengesahkan RUU tentang pemekaran wilayah, terdapat 22 kabupaten di seluruh provinsi yang akan memekarkan. Yang salah satu contohnya, Nanggro Aceh Darussalam dimekarkan jadi Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Jaya, Kabupaten Gayo Luas, Kabupaten Aceh Barat. Perubahan-perubahan tersebut meski secara de jure telah diatur berdasarkan undang-undang, dalam praktiknya tidak semudah membalikan tangan. Lepasnya daerah baru dari daerah lama berarti pula adanya gradasi otoritas, pengurangan anggaran belanja, penurunan penerimaan, dan pendapatan, di samping satu hal yang sudah pasti adalah berkurangnya luas wilayah. Hal ini apabila tidak diperhatikan secara seksama dalam proses pembentukan daerah otonom baru, berpotensi akan memicu konflik lintas daerah sehingga menjadi kendala pelaksanaan otonomi daerah. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat diwujudkan dengan ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh manusia pelaksananya. Dan berarti otonomi daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabila manusia pelaksananya baik, dalam arti mentalitas maupun kapasitasnya. Pentingnya manusia pelaksana karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak atau berfungsi sebagai subjek penggerak roda pemerintahan. Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau sebuah kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Tujuan dari dibentuknya otonomi daerah yaitu untuk mengembangkan daerah serta isi yang ada di dalam daerah tersebut.
Fucking vagina right now.